Mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Naos hadis iki kula paringi pirsa jenengan kok empane kondisi makin tidak baik nggih. Bukannya kawani ngaji menghormati umaroh nggih. Dados dalu menika pengawasan terakhir. Mungkin sambil menunggu panjenengan kula kabari lewat WA. Ngoten nggih. Lah niki sadurunge ngaos kula kuwatah WA kathah sing mlebeten Facebook bertanya sesuatu. Nah, terus kula ringkes sing takok kok malah gak jamaahku. Sing takok niku tiang ndeloki YouTube. Ngoten nggih. Dan ini kula tampilkan di acara niki supaya jenengan nanti kalau mengalami hal yang serupa dengan para penanya, itu ngerti jawabannya. Ngoten nggih. Monggo Bu Rabi. Satu-satu. Oke, satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Konstitusi, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari lingkup YouTube. 1. Dari Mas Agus Tangerang, Banten. Assalamualaikum Gus Widodo, saya Mas Agus dari Tangerang. Bisakah saya minta ijazah Gus Widodo by phone atau melalui handphone? Terima kasih. Kula jawab nggih. Jadi ini ada pertanyaan langsung masuk ke WA kula. Nah, kula tangketi dapat dari mana, katanya membaca buku saya dan melihat YouTube. Bisakah saya ini minta ijazah langsung tanpa datang melalui WA atau by phone? Nah, kita bisa minta ijazah kepada seorang atau seorang kiai, seorang alim, tidak perlu datang karena sudah modern, by phone. Ijazahnya bisa, tetapi keterangan-keterangan yang lain tidak bisa disampaikan melalui telepon, kecuali yang telepon paketan datanya besar. Rata-rata yang telepon saya mesti WA atau panjang atau dan telepon terus video call. Kalau video call langsung saya layani, saya ijazahi, ya, karena sudah bertatap muka dengan saya. Jadi kalau ijazah bisa melalui YouTube online. Jadi nanti bisa online. Jamaah yang tidak bisa hadir nanti bisa ikuti ijazah saya melalui online, karena jenengan sudah pernah bertatap muka dengan saya, terus mengikuti ijazah boleh. Kalau yang belum pernah, ya harusnya adabnya ta'limul muta'alim, harus ketemu gurunya supaya lebih afdol. Selanjutnya dari Bapak Yuyut, Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya tentang edaran Dewan Masjid sebagai berikut. Pengumuman Dewan Masjid 22 Maret 2020. Mohon bantuan untuk disosialisasikan edaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat makin meluasnya penyebaran COVID-19 dan status zona merah DKI Jakarta dan Bekasi, bersama ini kami sampaikan keputusan Dewan Majelis terkait sholat 5 waktu di masjid. 1. Masjid tetap menyelenggarakan sholat 5 waktu berjamaah. 2. Meniadakan sholat sunnah rawatib untuk meminimalkan waktu kumpul dalam jumlah besar. 3. Di rakaat terakhir sholat ada qunut nazilah. 4. Pengaturan shaf memakai distancing atau jarak. Bahwa merapatkan barisan adalah sunnah, kesempurnaan dari sholat.
dan bukan dari syarat sah sholat. Sementara hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa adalah wajib. Maka memakai kaidah fikih darul mafasid muqaddamu ala jalbi masolih. Maka dengan distancing sholat dilaksanakan. 5. Dihimbau untuk membawa masker dan sajadah pribadi sebagai alat sujud. 6. Cuci tangan dengan sabun sebelum wudu. 7. Untuk meminimalisir waktu kumpul setelah sholat zuhur, tidak tidur-tiduran di masjid. 8. Khusus untuk jamaah yang sedang batuk, demam, sesak nafas dan flu, dimohon untuk menempati shaf bagian belakang dan wajib menggunakan masker. Demikianlah informasi ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon untuk dilaksanakan dengan baik. Keputusan ini merujuk pada bahwa Fatwa MUI pusat dan telah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari 1. Ustadz Dr. Oni Syahroni MA Dewan Syariah Nasional UI. 2. Ustadz Farid Nu'man Hasan, Pengasuh Konsultasi Syariah Al-Fahmi. Sudah, terima kasih. Ini pertanyaannya panjang. Fatwa ini MUI dikirim ke kula. Jenengan terima fatwa mboten? Pengurus-pengurus muslimat mboten? Apa hanya lisan saja kok aja kumpul-kumpul? Ya, ini saya dikirimi banyak fatwa-fatwa MUI minta pendapat saya. Tapi saya kan bukan pejabat ya. Bukan ulama yang menempati posisi di majelis ulama, tapi masyarakat butuh jawaban. Nah, bagaimana sholatnya harus berjarak 1 meter? Oke, kalau kumpul-kumpul. Nah, terus kalau sholat jamaah suwi-suwi. Nah, itu kan intinya di situ. Jadi saya jawab, menurut saya berdasarkan fikih ibadah, dengan ingat fikih ibadah atau fikih sholat, merapatkan barisan itu merupakan kesempurnaan sholat. Ya. Mesti kan khotib niku lajenge salat napa? Sufu fakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis salat. Hal ini berlaku pada waktu kondisi dan situasinya normal. Oke. Apabila dalam kondisi tidak normal seperti perang dan berjangkitnya wabah atau virus seperti corona, kita boleh tidak merapatkan barisan ketika sholat. Ya, ketika sholat, hal-hal yang sunnah pun juga boleh ditinggalkan. Dari mana dasarnya? Kalau jenengan membaca fatwa, ini fatwa ulama-ulama Syafi'i ada di sini. Ini sudah dijelaskan zaman dahulu kala juga ada hal-hal yang serupa dengan hari ini. Jadi ini ada fatwa Romli juga menyebutkan dari Imam Romli. Ya, ini dasarnya. Jadi jenengan nanti boleh tidak berdekatan, atau titik. Ya. Jadi itu jawabannya, karena merapatkan barisan itu hanya merupakan kesempurnaan sholat, bukan menjadi syarat rukun wajib dan sahnya sholat. Jadi nanti jangan heran, sudah saya jelaskan ketika nanti heboh-heboh di masjid, di musola, gak oleh. Nah, jadi ada fatwa, ini kitabnya. Ya untung saya sudah membaca kitab ini dari zaman dahulu kala. Ini fatwanya para ulama yang ada di mazhab Imam Syafi'i. Monggo diteruskan. Selanjutnya dari Ibu Sulis Tulungagung, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai, kula nyuwun amalan perlindungan saking wabah virus corona. Kangge melindungi kula dan keluarga kula. Matur suwun. Ini juga banyak sekali yang minta amalan. Jenengan sudah punya toh? Sudah di print? Sudah diamalkan? Alhamdulillah. Dibagi mas. Ya dibagi dulu, baru saya jawab, sekalian menjawab pertanyaan viewer di YouTube sama menjawab pertanyaan dengan semua. Kita bagikan satu-satu. Saya yakin jenengan belum mengamalkan karena belum tahu rasanya air yang didoai.
Oke, monggo dibagi dengan cepat. Belum ngeprint tau kemarin? Nulis. Oh, menulis jelas. Oke, jelas teman. Oke, nanti saya menjawab pertanyaan para orang yang melihat YouTube saya. Oke. Tadi saya screenshot, saya kirimkan ke Bu Mas Puro itu loh, bagian dari orang yang bertanya. Sampun semuanya? Oke, kalau gitu sisanya kembali ke sini. Kirang. Monggo, cepat datang lagi. Oke, semuanya pun saya bagi. Ini gue ada, benar. Kirang betul. Nah, satu-satu mboten napa-napa. Oh, mboten. Nggih mboten napa-napa. Nah, namun sukani nggih nggih. Disukani sinten? Dapat. Oh. Atau dapat. Tapi kula mboten betul, tukang bahasa kali setengah kalau benar. Kan iki betul-betul. Pun. Kula ulangi dengan kondisi yang seperti ini, ini morat-maritnya. Jadi ketika kita ada musibah seperti ini, kita sebagai umat Islam, kita dalam menghadapi wabah kalau zaman dulu taun yang mengerikan dan mematikan seperti virus corona 19. COVID-19 ini singkatan dari coronavirus disease 19. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus melakukan pola hidup sehat, bersih, an-nadhafatu minal iman. Berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah ini saya tuliskan tuntunannya. Pertama, jenengan membaca surat Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, baca ayat kursi 11 kali. Siapkan dulu gelas yang berisi air putih, terus baru jenengan membaca ini. Terus gak usah tawasulan, hururat. Setelah itu baca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Artinya ada di sebelahnya. Setelah itu baca doa di bawah ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Artinya ada di sebelahnya. Terus kemudian membaca doa yang diajarkan waliullah li khamsatun utfiya biha kharral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma ma'a fatimah. Kemudian membaca doa a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Terus ditiupkan ke dalam air, nanti airnya terus diminum. Lakukan ini pagi dan sore. Pagi subuh, sorenya maghrib. Kalau air yang dengan doa air rasanya pahit sekali seperti jamu, berarti diijabah oleh Allah. Kalau tidak pahit perlu dipertanyakan. Makanannya tidak pernah halalan thayyiban. Halal itu
Thayyib. Ya, jadi yang sudah minta saya doa-doa saya kirim lewat WA, lewat sembarang kalir ya, pokoknya yang online saya kirim langsung dipraktekkan, terus bercerita sama saya bahwa airnya menjadi pahit seperti jamu. Saya jawab alhamdulillah, kalau pahit seperti jamu berarti antivirusnya sudah masuk melalui doa-doa yang dengan baca. Yang saya tulis di sini semuanya adalah berdasarkan hadisnya Nabi. Ya. Terus yang di atas itu ada lingkaran. Ya, kemarin saya jelaskan itu adalah nama Ashabul Kahfi. Yang di tengah adalah Kitmir, nama anjingnya. Nah, terus ini sebenarnya nggak usah dilingkari bulat begini, tidak apa-apa, supaya jenengan jelas. Tengah ini Kitmir, terus jenengan tulis Maksalmina, Tamlihon sampai yang ketujuh melingkar. Ya. Terus di luarnya jenengan tulis ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi ditulis melingkar seperti obat nyamuk. Ya. Paham nggih? Setelah itu jenengan baca ini semua dari pertama sampai terakhir, terus ditiupkan ke situ, terus dikasih minyak wangi. Jadi ditulis di kertas putih, yang putih seperti putih. Ya. Baru dilipat-lipat ditaruh di rumah. Kalau punya anak, punya cucu, khawatir kena begitu, bikinkan doa atau takwis seperti ini sendiri. Gak perlu mbah dukun, bisa dukun sendiri. Ini saya ajari, ini semuanya berdasarkan hadis Nabi, ya. Saya tidak ngarang sendiri. Ya. Sudah paham ya? Jadi itu caranya, monggo dipraktekkan di rumah, mudah-mudahan Allah mendengarkan apa yang kita bacakan di dalam doa. Oke, monggo. Selanjutnya. Selanjutnya dari Bapak Ari Utomo, Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Pak Kiai, kula badhe tangglet napa enten amalan kalih doa kangge menangkai virus corona. Matur suwun. Oke. Jadi ini nggak saya jawab ya, karena jawabannya sama dengan yang tadi. Jadi amalannya sama dengan amalan ditanyakan oleh Ibu Sulis Tulungagung. Oke, monggo lanjutkan. Selanjutnya dari Ibu Yunita, Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai, kula badhe tangglet wonten mriki nembe rame wabah corona. Hampir setiap kloster dipun tutup. Amalan menapa kangge terhindar wabah atau virus corona? Matur suwun. Itu klaster ya. Jadi perumahan yang besar-besar itu subgrup namanya klaster. Jadi klaster apa? Klaster ini ya. Ada klaster Majapahit, klaster Pajajaran. Tapi rumah-rumah besar itu klasternya mesti biasanya bahasanya Inggris. Sama, berarti jawabannya sama dengan yang sebelumnya. Monggo lanjut ya. Yang terakhir dari Bapak Budi dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Pak Budi dari Jakarta. Saya mau bertanya, saya mendengar ada prosedur khusus jika ada seorang yang meninggal karena terkena virus corona, keluarga dilarang mendekati, memeluk, bahkan memandikan, juga mensolati jenazah tersebut. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai, apakah orang tersebut mati syahid? Terima kasih. Yeah. Jadi kan di media sosial kan memang lagi viral bahwa orang yang sakit mati karena kena corona nggak boleh dimandikan, nggak boleh ditayamum gitu. Jenengan semua sudah tahu. Okay. Terus banyak yang tanya, terus gimana? Andai kata ada tetangga kita yang kena indikasinya corona, nanti jenengan pasti tidak mau mendekat, ojo kena corona. Seakan-akan ini penyakit mengalahkan orang kena virus HIV/AIDS. Saking sereme, sholat jamaah gak ono, istighosan gak ono, manakipan hilang. Saking sereme, hebat sekali ini ya. Ya saya jawab pertanyaannya Pak Budi dari Jakarta. Jadi kalau jenazah, ada jenazah yang meninggal karena terjangkit virus corona. Kalau jenazah itu adalah ahli la ilaha illallah, dia adalah mati syahid. Seperti kalau panjenengan pergi bekerja untuk mencari nafkah keluarga, tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan atau tiba-tiba mati, kira-kira matinya syahid apa tidak? Syahid. Jadi orang kena virus corona juga mati syahid karena ini wabah. Orang yang sakit perut mulus-mulus saja kata Nabi matinya juga mati syahid.
Bukan mulus-mulusnya karena pakaian tua, tapi karena memang betul-betul kena wabah yang ada di perut, mati syahid. Ada yang tanya indikatornya apa Pak Kiai kok dihukumi mati syahid? Jika diputuskan oleh ahli medis bahwa jenazah itu adalah terindikasi dan dinyatakan memang kena virus corona, tidak boleh disentuh, tidak boleh diapa-apakan, ya. Nah, termasuk nggak boleh diwudui, ditayamumi, terus nggak boleh disolati. Nah, mengerikan. Kalah ini jenazahnya, wong nakal itu kalah. Kena corona sampai boleh disolati. Terus jenengan gimana melihat kondisi seperti ini kalau ada yang seperti ini? Jadi menurut Imam Romli yang nulis kitab ini, ulama Syafi'i, ulama madhab Syafi'i mengatakan tidak perlu ditayamumi, juga tidak perlu disolati. Menurut Imam Ibnu Hajar, ulama madhab Syafi'i juga, maka jenazah tersebut tetap boleh disolati, walau tidak dimandikan atau ditayamumi. Dengan pilih mana, nyolati atau tidak. Kalau mengerikan ya sudah, akan dibungkus dengan body pack, terus ditaruh di situ, disolati. Ini saya jelaskan menurut pandangan ulama dari beberapa fatwa yang ditulis beberapa tahun yang lalu. Kalau jenazah tersebut tidak bisa dimandikan dan ditayamumi, jumhur ulama, jadi ulamanya Maliki, ulamanya Syafi'i, ulamanya Hanafi, dan ulamanya Hambali berpendapat sebagai berikut. Pertama, boleh tidak disolati karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Karena tidak dimandikan atau ditayamumi. Tidak memungkinkan jenazah itu dimandikan atau ditayamumi. Contohnya begini, kalau ada seseorang yang meninggal karena kebakaran, terus kalau ini dimandikan malah protol semua organ tubuhnya, maka itu tidak wajib dimandikan. Nah, karena tidak wajib dimandikan, boleh tidak disolati, langsung dikuburkan. Seperti virus corona, kalau mengingat ini bahaya sekali, ya sudah langsung dimakamkan. Di mana dia meninggal. Kalau meninggal di Jakarta, sudah bisa dibawa pulang, dimakamkan di Jakarta biar tidak menyebar virusnya. Yang kedua, boleh disolati di atas kuburnya. Oleh salat tapi nang dhuwure kuburan wis dipendhem kan wis aman. Jadi jenengan boleh sholat di atas kuburan. Atau dengan sholat ghaib. Wis gak ketemu wonge disolati ghaib teko omahe di kuburan Jakarta. Tujuan pendapat ini yang kedua, agar keluarga yang ditinggalkan terhibur dan tidak gelisah. Jenengan pilih mana, mensolati atau tidak? Ada pendapat yang tidak perlu disolati, ada yang perlu disolati. Kebetulan tetangga kita kan ada yang meninggal pas musim corona. Ya untuk bukan terindikasi corona, memang sakit dari dulu. Terus kalau jenengan mengikuti pendapatnya, gak usah ngajekno iki, apa enggak? Gelo artinya keluarga. Ya kan? Ya sudah, tetap saja mengaji demi keutuhan hubungan masyarakat yang hablum minan nasnya. Karena pendapat ulama itu boleh tidak disolati dan boleh disolati, bisa disolati di atas kuburnya. Ini jumhur ulama mengatakan begitu. Apa pendapatnya? Dulu di zaman Rasulullah pernah mensolati wanita ajus di atas kuburannya. Rasulullah juga pernah mensolati jenazah di atas kuburan wanita atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Karena matinya diindikasi, ya kalau sekarang corona, dulu kan sebutannya wabah. Karena semua takut, akhirnya disolati di atas makamnya. Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu. Jadi nanti kalau ada seperti itu, jenengan sudah tahu jawabannya. Kalau saya engkel-engkelan, sing mati tetap mati. Insya Allah yang mati karena corona masuk surga. Kan keluarga yang terkena musibah, akhirnya kan hatinya juga nelongso banget gitu. Terus tonggone gak ono sing nyolati, gak ono sing ngaji, nelongso banget. Terus malah ngomongin tonggone iki sesuai amale.
pas wayang ini mati. Nah, malah gak enak ngomong gitu, nggih. Jadi saya sampaikan pendapat para ulama mulai mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali ini menyatakan seperti itu karena Rasulullah juga pernah mensolati orang yang terkena wabah mengerikan, disolati di atasnya kuburan. Okay. Hadisnya tidak saya bacakan karena banyak sekali. Okay. Jadi itu gambaran singkatnya. Jika terjadi keadaan seperti itu, kita sebaiknya mensolati, walaupun tidak dekat dengan jenazah. Betapa nelangsanya hati keluarganya, menderitanya sudah kena musibah, terus jenengan malah menjauh, kan gitu. Jangan khawatir terkena virus karena mungkin pulang ke rumahnya sudah dipakai body bag, sudah disemprot macam-macam. Ya. Virus yang mematikan bukan virus corona, tapi virus yang ada di hati kita. Yang tidak boleh sholat di atas kuburan adalah kuburan para nabi dan rasul. Jadi ada hadis Nabi di Bukhari yang artinya begini, adapun mensolati kubur para nabi maka tidak boleh. Argumennya adalah hadisnya Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu nggak boleh kuburan pakai masjid. Ya, jangan buka kan menjadi Bukhari Muslim. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang melihat YouTube saya. Mungkin nanti jenengan kan juga akan membaca artikel di media sosial ini itu terus jenengan, ya boleh gak? Kalau jenengan nggak punya kitab Al-Fatawa seperti ini ya nggak bisa menjawab. Untuk saya sudah punya lama, jadi saya baca. Terus ada pertanyaan, saya lihat pendapatnya para ulama Syafi'i bagaimana. Yang saya kemukakan adalah